ketika berbicara tentang ciri-ciri atau indikasi gangguan jin, maka ini lebih kepada jin atau syaitan dari golongan jin atau jin kafir atau iblis. Pemahaman dasar sebelum lebih jauh kita berbicara tentang indikasi gangguan jin itu adalah yang harus kita pahami. Kita selaku manusia itu memiliki karakter fujur, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah menyempurnakan penciptaan makhluk yang bernama manusia, maka Allah mengilhamkan sifat fujur dan Allah mengilhamkan sifat takwa. Jadi karakter dasar kita itu semua manusia memiliki dua karakter ini, karakter iblis dan karakter malaikat itu ada pada diri kita. Sehingga qad aflaha man zakkaha, kita itu akan beruntung ketika karakter ketakwaan itu, ketika karakter malaikat itu kita maksimalkan, itu kita kembangkan. Tetapi ketika kita ini lebih fokus untuk mengikuti karakter fujur, karakter daripada syaitan, maka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, lebih jauh lagi mereview kembali syaitan, apa katanya itu ada yang mengatakan syaitan yashitu, ada syaitan yashitu, artinya bahwa sesuatu yang jauh. Ya, bahasa kasarnya seseorang yang jauh dari masjid ya termasuk juga. Syaitan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Allah berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami jadikan bagi setiap para nabi semuanya. Allah mentakdirkan bahwasanya semua nabi itu memiliki adu, memiliki musuh. Musuh dari kalangan apa? Syayatinal ins wal jin. Musuh para nabi itu syaitan-syaitan dari golongan manusia dan syaitan-syaitan dari golongan jin. Demikian. Ya, kita juga memiliki musuh, entah itu syaitan dari golongan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Permasalahannya, apakah kita ini akan menjadi teman atau menjadi lawan? Arahan dari Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Wala tattabi'u khutuwatish syayatin, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Demikian. Nah, ini jamaah kepada Allah. Lebih jauh lagi ketika kita berbicara, mungkin kita interaktif saja. Demikian. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung supaya nanti tidak ada pertanyaan di akhir. Secara umum, indikasi daripada gangguan syaitan dari golongan jin yang ada pada diri seseorang itu adalah sering mimpi buruk. Nah, ini mimpi buruk itu seperti apa? Entah mimpi dikejar anjing, dikejar macam-macam binatang buas, atau terkadang sering ya. Kalau kita mengatakan sering berarti amat sangat sering, dengan intensitas mungkin bahkan ada yang setiap malam. Dan yang termasuk mimpi buruk itu adalah ihtilam. Tahu ya Bapak-bapak, ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi berhubungan suami istri, itu ihtilam. Kasus-kasus yang dari dulu ternyata banyak yang dia itu memang ihtilam. Ihtilam dia mimpi berhubungan, masih penting kalau dengan pasangannya, suami atau istrinya, ini dengan orang lain seperti itu. Jadi mimpi secara umum, kalau mimpi secara garis besarnya itu karena ada mimpi ya, ada terkadang mimpi itu pertama dia merupakan gangguan syaitan, yaitu mimpi buruk secara umum. Yang kedua, ada mimpi itu adalah wahyu atau petunjuk dari Allah. Tentu mimpi yang merupakan wahyu itu adalah mimpi para nabi. Kalau kita enggak, gitu. Jadi yang sampai ada yang mimpi itu diturunkan wahyu yang aku nabi baru di akhir zaman. Jadi mimpi itu kadang dia petunjuk dari Allah yang berupa wahyu, yaitu
Kemudian yang ketiga, mimpi itu terkadang disebabkan karena sesuatu hal yang kita sering ingat-ingat. Nah, mimpi yang buruk itu adalah mimpi dari gangguan syaitan dan intensitasnya sering, bisa jadi setiap malam atau berturut-turut, dan itu terkadang dari beberapa kasus berdampak terhadap fisik. Berdampak terhadap fisik sehingga penyakit medis, kalau kita mencoba mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub yang Allah sebutkan dalam surah Sad, وَالْقُعَدَنَا أَيُّبَ إِنَّدَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ atau Allah Ta'ala. Dan ingatlah seorang hamba kami, seorang Nabi yang bernama Nabi Ayub, begitu ketika dia menyeru, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa seruannya? Anni massaniya syaitan, saya ini diganggu sama syaitan. Seorang manusia dia diganggu, apalagi model kita. Seperti apa bentuk gangguan syaitan dari golongan ini kepada Nabi Ayub? Binus bimu'ada, dengan penyakit. Jadi tersiksa, sehingga kadang ada penyakit yang medis itu, terkadang yang bukan selalu. Terkadang dari beberapa kasus penyakit medis itu ada yang disebabkan oleh gangguan jin, gangguan syaitan dari golongan jin. Akan tetapi kita tidak boleh menjustifikasi, memastikan Anda kena sihir, Anda diam sama juga. Untuk memastikan itu maka nanti akan kepada rukyah seperti apa kita mungkin nanti mudah-mudahan ada waktu. Jadi yang pertama indikasi gangguan yang ada itu adalah senantiasa mimpi buruk dalam intensitas yang termasuk di sana ihtilam tadi, begitu. Kemudian ketika dalam keadaan tidur selain mimpi buruk, terkadang sering orang sasar bilang tergedek, pilihan. Ini indikasi ya, tetapi kita tidak menjustifikasi. Kita tidak menghukumi setiap orang pendengar, setiap orang pilihan itu adalah gangguan jiwa tidur. Ya. Dari beberapa kasus ada yang setiap dia tidur, ya, pilihan. Ternyata sesudah di rukyah ada reaksi meskipun yang frontal, sesudah itu dia terbebaskan dari gangguan. Nah, ini ketika akan tidur, tentu kayak ada yang tarik kakinya, tiba-tiba terbangun loncat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa tema yang dimaukan Allah ketika dalam keadaan tidur, mimpi buruk, benar itu ketika dalam keadaan tidur. Bagaimana ketika kita dalam keadaan terjaga seperti ya saat sekarang ini kita tidak lagi tidur? Yang harus kita waspadai ketika ada indikasi gangguan jin ketika kita dalam keadaan terjaga, yaitu adalah malas beribadah. Hati-hati. Ini ya, kalau kita melihat di dalam surah Sukuf ayat 36, Masya Allah, ini luar biasa ayat ini. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ وَمَنْ أَعْرَضَ, ya'shu itu وَمَنْ أَعْرَضَ, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang lengah dari apa? An dzikril rahman, dari berzikir pada ar-rahman. Zikrul rahman, kalau kita membuka tafsir Jalalain, maknanya yaitu adalah al-iqrar al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Begitu. Jadi berpaling dari Al-Quran ini merupakan salah satu indikasi gangguan begitu pada diri seseorang. Indikasi gangguan berpaling dari Al-Quran itu imma dia itu berpaling dari sisi hukumnya, wa imma dia berpaling dari sisi berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ini ternyata sangat banyak yang mengatakan Allah. Hati-hati. Di dalam surah Al-Furqan ayat 29 Allah berfirman, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Dan Rasulullah berkata, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Ya Rabb, Ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya umatku ini, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, mereka menjadikan Al-Quran itu mahjur. Mahjur itu suatu hal yang dilalaikan, suatu hal yang ditinggalkan. Melalaikan atau meninggalkan Al-Quran, ima bentuknya al-i'rad an-istimah, al-i'rad an-tilawah, al-i'rad an-qiyam bih, demikian al-i'rad an-tahaqqum bih, al-i'rad an-istisqa' wa tadbir. Bentuk apa namanya, berpalingnya umat Muhammad dari Al-Quran itu, entah dia dengan jalan tidak mendengarkannya. Ya, terkadang ada di antara kita, lebih maaf nih, ya, ada yang lebih gandul mungkin musik gitu kan, ya, daripada merental misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah bentuk perpalingnya umat Islam dari Al-Quran, yaitu adalah dengan cara tidak membaca. Demikian. Kemudian tidak tidak mengaplikasikannya. Orang yang tadi pada surah ayat 36 tadi, ketika seseorang itu lalai, ya, malas berinteraksi dalam Al-Quran, malas bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang seluas-luasnya, maka hati-hati, ini ada indikasi. Ketika itu ada pada diri kita, bagaimana solusinya? Dia dilawan. Bukan justru didiamkan saja. Caranya melawan bagaimana? Awali dan Allahumma a'idni, tidak tahu sama Allah, begitu. Kemudian memaksakan itu seperti ini, bapak-bapak yang memang. Jadi malas di dalam melakukan kepada Allah itu merupakan indikasi daripada gangguan. Ya, kalau di antara kita mungkin karena sesuatu dan lain hal ada rasa malas, ya wajar karena sifat futur yang Allah ilhamkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah, di antara indikasi gangguan yang lain ketika kita dalam keadaan terjaga, yaitu adalah senantiasa ragu-ragu, hati-hati, ragu-ragu di dalam taharah, ragu-ragu di dalam sholat. Kalau sekali waktu masih bisa dimaklumi, tetapi ketika dia itu intensitasnya sering, nah ini harus hati-hati. Maka keraguan di dalam ibadah, keraguan dalam taharah ini harus dibarengi dengan mempelajari ilmu dari sisi fikih. Maka kata Rasul, "Faqihun wa ilmun asyaddu ala syaitan min al-fa'il." Seseorang yang paham, yang faqih terhadap ilmu yang dia gunakan ketika beribadah kepada Allah, asyhadu anna syaitan min al-fi'li, jauh didakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi satu orang yang faqih itu jauh lebih didakuti daripada ahli ibadah. Jadi syaitan itu tidak takut kepada ahli ibadah. Yang ditakuti yaitu adalah orang yang di dalam ibadahnya itu memiliki keilmuan terhadap ibadah yang dia lakukan. Mau tidak mau, di dalam hablulillah kita, di dalam ibadah kita besarnya, yang mau tidak mau, kita harus memiliki ilmu tentang itu. Memiliki ilmu tentang itu, ya. Di sini sedang disebutkan ada majelis ilmu, masya Allah, luar biasa. Silakan. Jadi sekali lagi, senantiasa ada keraguan. Di dalam surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-97-98, ya, Allah berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatisy syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun." Kalau mau dibaca sebelum sholat tidak boleh begitu kan? Ya, Allah berfirman, "Wa qul," dan katakanlah ya Muhammad, ketika khitabnya Nabi Muhammad, maka berarti kita juga masuk terhadap diserukan oleh Allah. Jadi Allah sendiri langsung memerintahkan Rasulnya, sekaligus memerintahkan kita untuk al-iyad, untuk memohon perlindungan
syaitan, dari wasayati, dari keraguan, dari was-was yang syaitan lakukan pada diri kita semuanya. Nah ini. Kemudian wa a'udzu bika an yahdurni, Allah, aku juga berlindung kepadamu jangan sampai ternyata syaitan itu juga hadir senantiasa menemani. Nah ini tema yang Allah. Dalam sebuah riwayat, setiap pagi hari seseorang keluar rumahnya itu ada dua hal yang akan menunggunya di depan pintunya. Pertama itu malaikat, ya. Yang kedua itu syaitan. Ketika dia keluar menawaitunya itu untuk berlaku taat kepada Allah, maka dia akan diikuti oleh malaikat. Demikian sebaliknya, ketika nawaitunya itu keluar untuk berbuat maksiat, maka yang mengikutinya itu adalah syaitan. Nah, hal ini akan terus berlangsung memang yang Allah. Karena itu sekali lagi bisikan keraguan itu adalah di antara indikasi gangguan syaitan. Nah sekarang kita bertanya pada diri kita, apakah was-was itu intensitasnya terus menerus? Gitu. Karena nanti kampanye pada rupiah. Ya. Apakah di setiap waktu kesempatan itu senantiasa was-was, senantiasa ragu-ragu, ataukah mungkin sekali waktu? Ketika sekali waktu maka perlu keyakinan untuk melakukan segala sesuatu. Kalau intensitasnya secara terus-menerus, maka ini perlu dilihat akar permasalahannya. Apakah yang menyebabkan was-was itu karena ketidakpemahamannya dia terhadap suatu hal, atau karena gangguan? Salah satu contoh mungkin ada di antara jemaah kita, begitu, yang baru takbir, sholat, belum selesai, dibatalkan sholatnya, ke kamar mandi dulu, itu lagi nanti seperti itu terus. Nah, ini harus kita lihat apakah memang keraguan-keraguannya itu disebabkan karena pemahaman dia demikian, ataukah karena gangguan. Kita perlu diskusi. Jadi kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian merasakan ada semacam gangguan di dalam perutnya, maka Rasul jangan sekali-kali dia meninggalkan masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ini erat kaitannya dengan fusa dan turab. Jadi kata Rasul, kalau sakit perut ya, kata Rasul jangan keluar masjid dulu untuk dulu dan lain sebagainya, sampai dia mendengar salah satu, entah itu suara borat, suara yang menggelegar, ya tentu ya. Jadi kalau dia kentut, kalau suaranya menggelegar, atau fusa dia tidak bersuara, tapi aromanya yang menceritakan, sehingga kentut itu salah satu di antara dua, ima dia suaranya, wa ima dia itu aromanya. Sehingga mengomentari hadis ini kata para ulama, yaitu harus ada keyakinan pada diri kita hari ini. Ya. Kalau ragu-ragu secara fikih, kalau sudah batal atau belum untuk kita, maka kalau ragu-ragu kita ambil yakin selesai. Begitu. Jadi keraguan-raguan ini di dalam tahawan terutama, maka kita lihat indikasi gangguan itu adalah ada. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang di antara gangguan, ciri-ciri gangguan ini itu sering ada kayak bisikan. Ini secara umum kayak ada bisikan. Seperti ini kasusnya sangat banyak sebenarnya. Ketika ada bisikan untuk melakukan sesuatu dan pada itu sesuatu yang tidak bagus, ada yang jalan dari makanan sampai terus langsung berjalan. Begitu. Kenapa? Karena gangguan. Begitu. Ada yang merusak rumahnya, ngambil tongkat dia rusak rumahnya, gentengnya itu dipecahi. Begitu. Kenapa? Karena dia mengikuti bisikan. Dan bisikan disuruh begini, dia ikuti. Begitu. Ketika disuruh sholat nggak mau masalah. Ini setannya dia sendiri, bukan setan yang tidak dilihat.
Karena ketika kita interaksi kita dengan Allah, alhamdulillah itu kuat, tidak ada ceritanya kita diganggu. Demikian. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bisikan, karena dia intensitasnya itu, ya. Wajar setiap diri kita itu ada bisikan kebaikan dibuat oleh malaikat, bisikan keburukan itu dibuat oleh syaitan dari golongan jin. Demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya indikasinya yaitu adalah ini terkadang ya dari beberapa kasus itu sulit tidur, begitu, sulit tidur. Nah, kita lihat dia sulit tidurnya itu apakah karena depresi atau karena stres atau karena ada yang dia sebuah penyakit, begitu. Sulit tidur malam, insomnia, begitu. Nanti kita lihat apakah dia lebih utamakan untuk rukyah atau dia diarahkan untuk bekam. Karena sebenarnya rukyah dan bekam itu bisa berbarengan. Ya, bekam itu sunnah. Disunahkan itu 17, 19, 21. Demikian setiap bulannya. Nah, tidak mesti kita sakit bekam, tetapi yang sehat juga bekam. Silahkan untuk peredaran semalas-malasnya kita bekam dan nanti Allah, yaitu adalah sekali 4 bulan itu sudah paling malas. Kenapa? Karena per 120 hari sel darah kita itu mati, itu yang menjadi darah kotor yang dia berada di bawah kulit ali, itu yang harus dikeluarkan. Ketika ini tidak diperhatikan, maka tidak menutup kemungkinan syaitan dari golongan jin yang Allah takdirkan bisa masuk ke dalam badan kita, dia mengikuti aliran darah. Jadi semalas-malasnya ini sekali 4 bulan untuk bekam. Nah, dari beberapa kasus kita lebih sering melihat seseorang pasien yang dirukyah itu terkadang kita minta untuk bekam dulu, begitu. Nanti ada yang udah bekam dulu atau nanti di rukyah dulu, atau terkadang berbarengan dalam artian kata ada tidak mungkin 1 atau 2 hari seperti itu. Nah ini terjemah yang menjawab. Kemudian bagaimana kira-kira solusinya ketika ada pada diri kita indikasi gangguan? Yang pertama, tidak usah panik. Atau ketika kita melihat seseorang maaf kesurupan, nggak usah panik, relax saja. Saya ke tempatnya, begitu saya lihat mana suaminya, ini suami saya, tarik suaminya. Istri bapak ada trauma nggak? Ada. Apa traumanya? Dia trauma karena suaminya ini angkatan darat mayor ketika ditugaskan di Aceh. Dia sudah mulai negatif thinking. Negatif thinking, kemudian prasangka ini dan lain sebagainya tadi. Apakah istri bapak itu orangnya introvert, pendiam, tidak mau berdebat? Ya Pak, itu sudah tempatnya. Bapak tidak usah menyangka ini gangguan jenis itu dari kesurupan. Ya, memang seperti itu Pak. Kalau kita tidak dirukyah, refleksi itu sudah Pak. Kalau mau dirukyah, alhamdulillah belum dihubungi sampai sekarang. Karena sudah ketemu. Dan ini bukan gangguan virus, bukan sihir, bukan Pak. Begitu. Jadi ketika dia kesurupan, kenapa? Mana orang terdekatnya, mana suaminya, mana istrinya, dia akan itu Pak menolak. Begitu. Sehingga terkadang karena dia menolak sesuatu hal menyebabkan asam lambung naik, ini akan gas lambung ini akan menghantam ke diafragma. Diafragma itu sekat antara paru-paru dengan jantung, bisa mengganggu kerja jantung untuk mensuplai darah ke otak, maka kesurupan dia. Gitu. Seperti yang kita sampaikan pertama. Jadi bapak-bapak kalau ada orang kesurupan tenang aja, nggak usah panik. Begitu. Ya, kalau saya tapi Ustaz kalau ibadah kan tahu aja. Justru itu harus kenapa? Karena dia bacaan Al-Quran itu akan memberikan taksir, akan memberikan dampak.
Entah ketika kita meruqyah seseorang ataupun kita membaca Al-Quran tersendiri. Sehingga bacaan Al-Quran yang benar dengan bacaan Al-Quran yang belum benar, bacaan Al-Quran yang kita pahami dengan asal baca, itu semua memiliki dampak yang berbeda, entah terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Jadi bukan berarti orang diruqyah kemudian yang ngamuk, ini banyak kita. Jangan khawatir. Ruqyah itu tidak sulit, tidak ribet. Kalau nanti misalnya bapak-bapak ingin mencoba, kalau di ruqyah massal, biasanya cara menyikapi ruqyah mandiri, ya, bisa kita contohkan ini dengan kata-kata nggak usah dipraktekkan. Begitu ya. Kalau di ruqyah massal dari dulu biasanya jamaah itu kita minta dulu relax, boleh duduk bersila, boleh selonjoran, kemudian nunduk disuruh nunduk sambil bareng membayangkan semua dosa saja istighfar. Enggak usah ya ada kata kesalahan dan sebagainya, karena memenuhi sebuah dosa ini sambil istighfar. Itu tidak ruqyah mandiri juga. Ketika kita memikirkan dosa-dosa kita, pasti kita akan nangis. Sehingga kalau ruqyah mandiri itu biasanya di akhir dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, atau ayat-ayat tentang kemesraan Allah. Kemudian nanti bapak-bapak duduk istighfar begitu, sambil merusak misalnya bagian dada atau bagian perut, sambil istighfar begitu, ya, suruh dia keluar. Biasanya akan